Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Teman-teman Utudator Mogu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar tentang hadis, yaitu hadis As-Sama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi, yaitu terkait dengan pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW. Pada bab yang pertama adalah bentuk tubuh Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an, diceritakan bahwa Rasulullah SAW bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun tidak pula pendek. Kulitnya tidak putih bule, juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting, dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat Allah menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah sebagai Rasul 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Jadi beliau itu di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Beliau pulang ke rahmatullah dalam usia 60 tahun. Ada juga hadis yang meriwayatkan 63 tahun. Pada kepala dan janggutnya tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Habib bin Mas'adah al-Bashri yang didengarnya dari Abdul Wahab As-Saqafi dari Hamid yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW mempunyai bentuk tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek, serta bentuk tubuhnya bagus. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku dan kehitam-hitaman. Jadi rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus, sedang-sedang saja ya teman-teman ya. Bila beliau berjalan, maka jalannya cepat. Kemudian diriwayatkan lain yang bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah SAW adalah seorang pria yang berperawakan sedang, bahunya bidang, rambutnya yang lebat mencapai daun telinganya. Jadi rambutnya itu lebat dan mencapai daun telinganya, teman-teman. Bila beliau mengenakan pakaian merah, tiada seorang pun yang pernah kulihat lebih tampan darinya. Kemudian dari sumber lain, Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ia mengungkapkan, "Aku tak pernah melihat orang yang berambut panjang terurus rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Rambutnya mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula terlampau tinggi." Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi SAW tiadalah berperawakan tinggi, tidak pula pendek. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Kepalanya besar, demikian pula tulang persendiannya. Bulu dadanya memanjang. Bila beliau berjalan, berjalannya gontai seakan-akan sedang turun ke tempat yang rendah. Tidak pernah aku melihat seorang seumpama beliau, baik sebelum maupun sesudahnya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau berjalan sedikit merunduk, tidak kepalanya diangkat seperti orang yang sombong, tapi kepalanya agak merunduk dan ke arah bawah. Juga dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dikemukakan bahwa Rasulullah SAW tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambutnya tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk, dagunya tidak lancip,
dan wajahnya agak bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. Bahunya bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Bila beliau berjalan dengan tegap seakan-akan beliau turun ke tempat yang rendah. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khotamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa yang melihatnya, pastilah akan menaruh hormat padanya. Dan barang siapa yang pernah berkumpul dengannya, kemudian kenal padanya, tentulah ia akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya, pastilah akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa beliau. Subhanallah. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, dikemukakan bahwa ia pernah bertanya kepada pamannya yang bernama Hind bin Abu Halah tentang sifat Nabi SAW. Hind menjawab, Rasulullah SAW adalah seorang yang berjiwa besar dan berwibawa. Wajahnya cerah bagaikan rembulan di malam purnama. Beliau lebih tinggi dari orang yang pendek dan lebih pendek dari orang yang tinggi. Beliau berjiwa pelindung, rambutnya bergelombang. Apabila beliau menyisir rambutnya, maka dibelahnya menjadi dua. Bila tidak, maka ujung rambutnya tidak melampaui daun telinga. Rambutnya disisir dengan rapi, sehingga tampak selalu bersih. Dahinya lebar, alisnya melengkung bagaikan dua bulan sabit yang terpisah. Di antara keduanya terdapat urat yang tampak kemerah-merahan ketika marah. Hidungnya mancung, dan puncaknya ada cahaya yang memancar. Hingga orang yang tidak mengamatinya akan mengira puncak hidungnya lebih mancung. Janggutnya tebal, kedua pipinya mulus, mulutnya lebar, yaitu serasi dengan bentuk wajahnya. Giginya agak jarang teratur rapi, bulu dadanya halus. Lehernya mulus dan tegak bagaikan leher kendi. Bentuk tubuhnya sedang saja. Jadi bentuk tubuhnya itu sedang-sedang saja, tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Badannya berisi, perut dan dadanya sejajar. Dadanya bidang, jarak antara kedua bahunya lebar, dan tulang persendiannya besar. Badannya tidak ditumbuhi rambut, nampak bersih bercahaya. Dari pangkal leher sampai ke pusat tubuh, bulu yang tebal bagaikan garis. Kedua susu dan perutnya bersih selain yang disebut tadi. Kedua hasta, bahu, dan dada bagian atas berbulu halus. Kedua ruas tulang tangannya panjang. Telapak tangannya lebar. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal. Jemarinya panjang. Lekukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah. Kedua kakinya licin sehingga air pun tidak menempel. Bila ia berjalan, diangkat kakinya dengan tegap. Ia melangkah dengan mantap dan berjalan dengan sopan. Jalannya cepat seakan beliau turun ke tempat yang rendah. Bila beliau menoleh seseorang, maka beliau memalingkan seluruh badannya. Pandangan matanya terarah ke bawah, hingga pandangannya ke bumi lebih lama dari pandangannya ke langit. Pandangannya penuh makna. Bila ada sahabat berjalan, maka beliau berjalan di belakangnya. Dan bila berpapasan, maka beliau menyapanya dengan salam.
Jadi meskipun Rasulullah SAW adalah pemimpin, kalau berjalan dengan sahabat, dia berjalannya di belakangnya para sahabatnya. Dalam suatu riwayat, Jabir bin Samurah mengemukakan Rasulullah SAW mempunyai mulut yang lebar serasi dengan wajahnya, mata yang lebar dan tumit yang tipis. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak perihal pengertian mulut yang lebar. Ia menjawab, besar bentuk mulutnya, seimbang dengan raut mukanya. Aku bertanya lagi, apa artinya mata lebar? Ia menjawab, belahan matanya panjang. Aku bertanya lagi, apa artinya bertumit tipis? Ia menjawab, daging tumitnya sedikit. Dalam sebuah riwayat yang masih bersumber dari Jabir bin Samurah diungkapkan, aku melihat Rasulullah SAW di suatu malam yang berbulan purnama. Waktu itu beliau memakai pakaian merah. Aku berganti-ganti memandang antara beliau dengan rembulan. Ternyata beliau lebih indah daripada rembulan. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Abu Ishaq radhiyallahu an dikemukakan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Al-Bara, apakah wajah Rasulullah SAW itu lancip bagaikan pedang? Al-Bara menjawab, tidak, wajah beliau bagaikan rembulan. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menceritakan perihal jasmaniah Rasulullah SAW sebagai berikut. Rasulullah SAW berkulit putih seakan-akan terbentuk dari perak dan rambutnya ikal bergelombang. Dalam suatu riwayat, Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Adapun Nabi Musa alaihissalam bagaikan seorang laki-laki dari suku Shanu'ah. Kulihat pula Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Urwah bin Mas'ud. Kulihat pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang yang mirip kepadanya adalah kawan kalian ini, yaitu Nabi SAW sendiri. Kulihat pula Jibril alaihissalam. Ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Dihyah. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Sa'id al-Jurai dikemukakan, aku mendengar Abu Tufail radhiyallahu an berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW. Sekarang tak seorang pun yang pernah melihatnya masih hidup, melainkan aku di permukaan bumi ini. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW mempunyai gigi seri yang renggang. Bila beliau berbicara, terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar dari antara kedua gigi serinya itu. Baik teman-teman, demikian pembacaan hadis karangan Imam At-Tirmizi yang beberapa sudah saya bacakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan inspirasi atau acuan seperti apa Nabi Muhammad SAW, bentuk tubuhnya beliau, rambutnya beliau, sehingga menambah pengetahuan kita tentang bentuk tubuh beliau, rambut beliau, tentunya akan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa cinta itu, maka kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Demikian teman-teman Utudator Mogu, pembacaan kitab terjemah As-Sama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.